Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya Isman Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Ini semangat hari Senin ya, Bung Rocky, dan juga semangat dengan situasi perkembangan politik di tanah air yang menunjukkan tanda-tanda. Saya nggak mau menyebut tandanya sebagai apa, tetapi jelas berkaitan dengan soal penundaan pemilu itu akan menunjukkan tanda-tanda bahwa koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi ini bakal bubar jalan ya. Kalau kita lihat tanda-tandanya, belum lagi ada ketegangan-ketegangan lain soal hubungan antara Panglima TNI dengan Presiden Jokowi yang disoroti tegang karena kemarin tidak hadir dalam rapim pimpinan Polri dengan alasan COVID, dan kemudian beberapa hari kemudian kok malah Andika mengunggah rapat, dia hadir di rapat Kemenhan. Orang banyak menduga, ini dia kok nggak COVID gitu. Tapi ternyata setelah saya telusuri juga, itu rapat Kemenhan itu tanggal 19 sampai 20 Januari. Jadi sudah berapa waktu sebelumnya, hanya saja baru saja diunggah di channel pribadinya Andika gitu ya. Jadi ini semacam klarifikasi, semacam ralat juga yang kita lakukan, karena kemarin kan kita juga mendapat kiriman dari teman-teman di media sosial itu. Yang berikutnya juga saya kira menarik adalah follow up dari kemarahan Presiden Jokowi ketika membuka rapim itu ya, ini berkaitan dengan ibu kota negara baru. Saya kira itu langsung diselesaikan dengan instruksi-instruksi internal, bahkan kemudian saya kira ini juga menarik ketika Kapolri bicara tidak ada demokrasi untuk Polri dan keluarga, anak-anaknya juga nggak ada demokrasi, itu nggak boleh, nggak ada kebebasan berekspresi bahasanya Pak Listio Sigit. Dan kemudian munculnya list Ustadz Radikal. Dan memang sudah ada instruksi dari Kepala Staf Angkatan Darat dilarang mengundang Ustadz Radikal. Ya, saya kira itu beberapa hal yang saya kira menarik untuk kita bahas. Silakan saja Anda mau masuk dari mana aja, saya kira sama-sama menariknya semua. Iya, saya bayangkan kalau ada drone dari Rusia mampir ke Indonesia, dia potret dari atas, dia langsung rumuskan bahwa Indonesia dalam keadaan porak-poranda. Putin kira-kira begitu pikirannya tuh, dan saya mau terangkan itu dalam upaya menduga bahwa internasional justru lagi mengamati keadaan di Indonesia, yaitu mengirim sinyal di antara petinggi negara, di antara elit, tapi pada saat yang sama stunting, malnutrisi ada di mana-mana. Jadi kerentanan kita sebetulnya terbaca dengan jelas oleh internasional, bahwa video YouTube Pak Andika itu ternyata sudah beberapa minggu lalu di peristiwanya, tapi orang akhirnya kirim-kiriman lagi. Itu juga menandakan bahwa orang cari sinyal untuk masuk di dalam percakapan politik untuk mengerti apa sebetulnya yang terjadi di dalam politik elit. Tapi kita mengerti sebagai orang yang berupaya untuk memahami arah bangsa, kita tahu bahwa Presiden Jokowi sendiri resah dengan keadaan. Karena pertama dia kirim sinyal bahwa dia bisa kontrol, ternyata dia tidak bisa kontrol kegiatan penundaan ini. Demikian sebaliknya, partai koalisi juga ada yang mengirim sinyal seolah-olah patuh pada Presiden, tapi tetap berupaya untuk memberi sinyal pada pers bahwa ide ini belum mati tuh. Masih ada jilid 2, jilid 3 yang diupayakan tuh. Jadi tiba-tiba kita tahu bahwa ini keadaan yang sangat rentan sebetulnya terjadi perpecahan pertama di kalangan elit gitu. Nah, kalau perpecahan di kalangan elit berlangsung, setiap elit akan cari pack ke bawah untuk mendapat dukungan massa. Kalau dukungan itu hanya di batas survei nggak ada soal, tapi kalau dukungan itu jadi operasi politik, lalu rakyat di bawah itu seolah-olah mendapat sinyal si ini pro ini, si ini yang mesti kita dukung tuh. Tiba-tiba Pak Andika tampil sebagai tokoh politik oleh surveyor, lalu Ibu Mega kasih reaksi demikian terus-menerus. Itu kemudian menimbulkan krisis yang akan tiba-tiba meledak jadi perkelahian sosial kan di akar bawah. Itu bikin kita berantakan lagi tuh. Jadi sekali lagi selama Presiden Jokowi tidak kasih ketegasan mau tunda apa enggak, tetap orang akan menduga-duga bahwa Presiden lagi bermain mencari akal baru tuh.
Kan kita lihat beberapa kali udah ada semacam kebulatan tekad di Cirebon, sekarang di Blitar segala macam pengerahan massa. Kan itu pasti sepengetahuan istana karena perencanaannya nggak mungkin tanpa sepengetahuan istana. Namanya juga relawan istana. Kan kalau presiden anggap bahwa jangan lakukan itu, dia akan perintahkan Pak Muldoko misalnya untuk cegah itu atau Pak Mahfud. Tapi karena ini dibiarkan, jadi seolah-olah presiden menunggu reperkusi dari keterangan dia kemarin yang mendua itu tuh. Ya saya tidak mau karena harus tegak pada konstitusi, tapi jangan larang juga rakyat berpikir penundaan tuh. Nah, jangan larang berpikir penundaan lalu dibaca sebagai boleh pengerahan massa untuk mendukung presiden 2024. Itu yang kemudian kita lihat kebulatan tekad di sebuah stadion olahraga besar-besaran tuh. Itu artinya ada uang besar kan. Ya. Kemarin di mana itu di Blitar itu. Di Blora. Jadi sekali lagi bukan di Blora ya. Ya. Jadi kita berpikir bahwa presiden juga sedang menunggangi bagian-bagian buruk dari politik, yaitu menunggu publik mengeluh-elukan beliau lagi. Kita mesti sebutkan itu karena tidak jelas. Demikian juga konteksnya, tiba-tiba Pak Sigit harus memastikan bahwa demokrasi tidak berlaku pada aparat atau pada keluarga besar kepolisian. Itu juga agak kacau karena Pak Sigit mesti jelas menerangkan dalam keadaan apa demokrasi tidak berlaku. Tentu dalam keadaan di mana Polri ditugaskan untuk menjaga negara, ditugaskan untuk memelihara ketertiban. Tapi nggak mungkin anak seorang polisi itu disuruh untuk tidak boleh berpendapat lain. Kalau dia bersama teman-temannya misalnya di dalam geng lagi di kafe, terus ada yang benci, dia intip, ternyata itu anak seorang petinggi polisi ngeledek ibu kota baru, dilaporin, terus ditangkap. Kan nggak bisa kan? Apalagi kalau anak itu mahasiswa di ruang kelas saya misalnya, dia mungkin akan bilang, Pak Rocky saya punya pendapat, tapi saya nggak bisa ucapkan. Kenapa? Karena ada perintah Kapolri itu. Jadi Pak Sigit mesti terangkan bagian mana yang betul-betul demokrasi dilarang, yaitu dalam hierarki perintah komando itu. Tapi kalau keluarga dilarang, itu jadi problem. Nanti anaknya diolok-olok. Lu mau ngeyel nggak boleh lagi sekarang ya. Kan itu soalnya tuh. Itu karena Pak Sigit membaca bahasa tubuh presiden yang memang marah itu. Jadi Pak Sigit terpaksa menyesuaikan diri dengan diskursus itu tuh. Tapi sebetulnya sangat mungkin Pak Sigit merasa bahwa ya saya mesti terangkan, tapi untuk sementara saya terangkan dulu bahwa semua tidak boleh berdemokrasi di dalam sistem yang ada hierarki itu. Tapi dia mesti teruskan keterangan itu. Kalau nggak ini jadi kontroversi. Apa benar kehidupan setelah selesai tugas itu nggak boleh bicara tentang demokrasi? Kan kacau nantinya tuh. Jadi sekali lagi kegelisahan publik justru muncul dari ketidaktegasan para pemimpin negara. Ini intinya sebetulnya tuh, ketidaktegasan menimbulkan kasak-kusuk lagi di publik. Ya, dan jangan lupa Polri ini adalah sipil, ya. Dia adalah civilian, walaupun dia bersenjata, sebenarnya dia bahasanya adalah civilian. Beda sekali dengan TNI kan. Apalagi kalau kemudian menyangkut keluarga dan dilarang melakukan kebebasan berekspresi. ini memang serius karena dan kemudian implikasi. Saya kira sebenarnya kita mesti lihat dari hulunya. Ini kan akibat dari larangan dari Presiden Jokowi sebenarnya, dan kemudian sebagai bawahan mau nggak mau terus langsung saja memfollow up itu, karena Dudung misalnya Kepala Staf Angkatan Darat juga sudah langsung menyatakan bahwa dilarang untuk mengundang ustadz-ustadz radikal, dan kemudian kan soal ustadz radikal atau tidak ini menjadi persoalan yang debatable karena belakangan ini muncul list ini daftar-daftar ustadz yang dianggap radikal, dan bahkan memang saya lihat kebanyakan list yang masuk di situ adalah nama-nama dari mantan HTI gitu. Tapi orang seperti Abdul Somad kemudian masuk juga dalam list, itu kan menjadi pertanyaan serius buat kita. Ini rumus paling purba untuk dengan mudah mengendalikan opini publik kan. Langsung aja bilang ini daftarnya tuh. Nanti ada daftar dosen radikal, ada daftar jurnalis radikal, ada daftar selebritis radikal, ada daftar artis radikal, ada daftar komedian radikal tuh. Kan sama kan sebetulnya kan. Karena dianggap bahwa ngolok-ngolok pemerintah itu berbahaya buat negara. Padahal sebetulnya kita mengolok-olok kebijakan yang compang-camping tuh. Jadi kalau misalnya reaksi pertama adalah ustadz radikal, oke, itu ada jejaknya tuh, karena dari awal dianggap bahwa Islamofobi ini masih ada tuh. Sekarang gimana kalau ibu-ibu Polri atau ibu-ibu TNI di luar lingkungan tugasnya
menginginkan ada seorang komedian diundang di situ. Komedian itu secara tidak sengaja atau secara sengaja bahkan karena namanya komedian bikin satire tentang IKN, bikin satire tentang penundaan. Lalu dianggap radikal. Maka nanti Pak Dudung repot lagi ngumpulin seluruh artis untuk tentukan yang mana yang radikal tuh. Jadi ini konyolnya tuh. Nah, sebetulnya kekonyolan ini dimulai oleh Presiden Jokowi sendiri yang tidak paham tentang demokrasi lalu bikin aturan itu. Jadi ini intinya. Jadi saya tetap menganggap ada yang nggak nyambung tuh. Dan keputusan Pak Dudung dan Pak Sigit atau bahkan nanti Pak Andika itu memang harus terjadi karena nggak mungkin tiga petinggi ini mengabaikan perintah presiden sebagai kepala negara, sebagai pemerintahan atau sebagai panglima tertinggi. Jadi nanti akan ada semacam ya udahlah karena presiden mau begitu kita giniin dulu deh. Jadi kira-kira itu yang terjadi itu dan mahasiswa nanti akan diseleksi lagi mana BEM radikal tuh. Pada akhirnya perintah presiden akan diterjemahkan secara sangat konyol gitu. Ojek online, tukang ojek yang radikal mana nanti dipantau tuh bisik-bisik antara supir taksi dengan penumpangnya tuh apa bicara kritik pemerintah. Jadi presiden yang baper dan karena itu dia kepo sehingga seluruh rakyat akhirnya jadi parno tuh. Itu gampangnya. Oke, nah, ini kan sering kita sebutkan di sini bahwa ini semacam Orwellian gitu, rejim Orwellian kan. Jadi itu muncul caranya the big brother is watching you gitu. Dan orang kemudian saling melaporkan. Ini bahaya sekali kalau nggak bisa kita bikin clear dan apalagi kan seperti Anda sebutkan tadi yang paling kita khawatirkan dan kalau pemerintah nggak mengambil inisiatif itu kita berinisiatif untuk menjaga jangan sampai terjadi konflik horizontal. Ini kan ranting-ranting kering ini bertebaran di mana-mana dan gampang sekali dipicu dengan satu puntung rokok saja itu bisa terbakar. Ini saya kira komitmen kita untuk terus menjaga dan terus berulang-ulang mengingatkan tanpa bosan-bosan. Ya bayangkan ada daftar Ustadz radikal. Oh itu hanya berlaku bagi kalangan tentara sama TNI, keluarga besar nggak boleh undang mereka tuh. Tetapi di publik karena itu dinyatakan radikal, semua orang juga hati-hati sekarang. Jangan-jangan di desa di Sukamakmur di sekitar Bogor situ, mulai orang lihat, loh nanti kita mau undang terbahaya nih. Padahal dia juga sipil yang mau tahu apa pikiran si Ustadz tuh. Jadi ini yang nggak benar, kecuali presiden langsung bilang aja, saya keluarin perpu tentang ustadz radikal, maka berlaku umum. Kalau cuma ada di kalangan tertentu itu susah karena ustadz radikal di lingkungan Departemen Pertahanan beda dengan ustadz radikal di Departemen Agama misalnya, beda di Departemen Pariwisata, kan ngaco nih. Jadi sekali lagi kekacauan ini bukan disebabkan oleh tafsir yang terlalu teknis dari kalangan militer dan kalangan kepolisian, tetapi tafsir yang mendua sebetulnya dari presiden atau tafsir yang kabur dari presiden tentang demokrasi. Itu intinya sebenarnya. Jadi kalau orang bilang nanti Pak Jokowi lagi yang salahnya, memang dia yang bikin kekaburan di dalam soal-soal ini. Nah kekaburan itu kita harus mengerti sebagai umpan dari presiden untuk melihat reaksi publik. Jadi begitu sebetulnya tuh, dan itu yang harus betul terangkan. Umpan itu bisa justru membakar ranting-ranting kering. Ini yang kita khawatirkan dan potensi itu akan mudah sekali untuk kita hitung. Karena dendam politik belum selesai, sementara persaingan antara elit makin tajam, lalu oligarki dan konglomerat mulai melihat potensi untuk cari pendukung baru. Jadi semua itu yang sebetulnya menyebabkan kita ada dalam kecemasan. Kita tidak cemas pemerintahan jatuh, kita cemas kalau rakyat kemudian jadi korban dari proses penjatuhan politik itu. Nah itu karena itulah kita yang makanya kita selalu mengulang-ulang mengingatkan itu jangan sampai terjadi dan harusnya memang itu yang mengambil peran adalah pemerintah dalam hal ini pemimpin tertinggi yakni Pak Jokowi. Tapi karena Pak Jokowi tidak mengambil inisiatif, para pimpinan-pimpinan tinggi juga tidak mengambil inisiatif, malah menarasikan hal-hal yang memecah belah, terus seperti itu masuk masalah radikal dan sebagainya ini, ya kita apa boleh buat kita yang mengambil inisiatif dulu ya, dan mudah-mudahan semua civil society, kemudian media-media yang lain juga ikut mengambil peran ini untuk mengingatkan kembali soal ini. Ya itu artinya kita andalkan lagi harapan pada sebut aja kebahagiaan publik dan harapan pada kemasukakalan politik pada jurnalis.
Kan cuman wilayah ini yang kita anggap sebagai wilayah yang mampu untuk meneduhkan artinya mendudukkan persoalan. Nah, bahayanya lagi nanti kalau tiba-tiba istana terganggu dengan beberapa jurnalis kritis, lalu dia bikin daftar tadi, ini jurnalis radikal. Nah, itu udah berantakan lah. Tapi sekali lagi, situasi sekarang mesti kita rumuskan. Apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi betul tadi Hersu ada Orwellian politics. The big brother is watching you. Jadi kekuasaan besar masuk, ngintip, nguping ke semua arah itu. Dan itu pertanda bahwa kekuasaan gelisah itu. Dan dalam cerita Orwellian berantakan lah yang disebut Animal Farm itu. Republik binatang akhirnya berantakan. Ini cerita Orwell ya, ini bukan kisah ya. Kan itu. Jadi bukan di negeri Wakanda, ini di negeri Orwell, di Animal Farm. Iya, Orwell menulis itu tahun 50-an tuh buat menggambarkan keadaan otoritarianisme di Eropa itu jelasnya tuh. Oke, saya kira fokus tetap orang akan mempertanyakan soal bagaimana masa depan penundaan pemilu ini setelah kemarin Pak Jokowi menyampaikan statement yang tidak cukup yang ambigu lah, mendua gitu. Dan kita mendapat bocoran-bocoran bahwa sekarang mulai balik badan juga partai-partai yang tadinya mendukung. Bahkan disebutkan, media menyebutkan bahwa Golkar misalnya Erlangga sendiri juga menegaskan secara internal bahwa dia tidak mendukung penundaan pemilu dan sebagainya. Ini saya kira makin ramai, tetapi selalu standing kita mengingatkan juga bahwa ini jangan dianggap itu sudah selesai, ya, karena bagaimanapun praktek selama ini menunjukkan apapun yang dimaui oleh oligarki itu jalan, entah caranya bermacam-macam. Dan sekarang kita bisa bayangkan kekacauan ini atau ketidakpastian itu menyebabkan orang berpikir bahwa di istana ada 3 blok. Blok pertama tentu blok presiden dengan sekretariat kantor KSP yang mengolah isu, sekretariat negara juga. Dan itu saya kira blok yang paling kuat sekarang itu. Karena di situ kita bisa baca kepentingan presiden tuh. Lalu ada blok partai-partai yang bikin rapat untuk mengevaluasi bahasa tubuh presiden tuh. Jadi ini soalnya. Di blok ketiga ada blok masyarakat sipil yang menginginkan ada faktor baru tuh. Mungkin menginginkan Andika untuk mengucapkan semacam sinyal segala macam. Jadi ketiadaan orkestrasi ini disebabkan justru karena presiden yang pertama kali memencet nada false. Gitu. Jadi kunci orkestrasinya salah, maka terjadilah kakofoni yang sering kita terangkan. Bunyi-bunyian aja, bukan harmoni itu. Nah itu yang membuat kita bising sekarang. Tapi buat kita ya bagus juga karena proses politik memang dari dulu kita duga akan berakhir begini, akan berakhir berantakan. Kenapa? Karena presiden sebetulnya dari awal tidak punya konsep bernegara. Karena kalau dari awal dia bilang, oke, saya ingin 3 periode presiden, tapi bukan buat saya ya, itu buat yang ke depan. Sehingga coba pikirkan kalau kita lebih efisien mungkin presiden 8 tahun, tapi 1 periode aja. Atau presiden 4 tahun, tapi bisa 3 periode. Tapi ini usulan saya untuk pemimpin ke depan berdasarkan pengalaman saya sebagai presiden 10 tahun. Kan itu lebih mungkin, dan dalam tradisi etika politik memang presiden mengusulkan sesuatu untuk masa depan, bukan untuk dirinya sendiri itu. Jadi itu intinya. Ya presiden nggak mampu lah berpikir segitu. Kenapa? Karena kepentingan dikelilingi presiden itu mau yang sekarang aja, yang langsung terlihat efeknya itu. Karena itu ide penundaan harus kita waspadai terus. Yes, artinya kalau kemudian muncul macam-macam akrobat politik di seputar istana maupun di antara partai-partai politik, kan, itu kita nikmati saja sebagai sebuah permainan. Jadi kalau kemarin Pak Surya Paloh bilang bahwa itu dia the game is over, kita bilang kan enjoy this game gitu ya. Ya, kita sebagai penonton ya anggap aja bahwa politik sekarang dikuasai oleh avatar. Jadi bisa berubah-ubah perannya, kira-kira begitu. Karena kita lagi hidup di dalam metaverse dari ketidakpastian. Oke, Bung Riki, terima kasih. Saya kira saya perlu penting untuk memberikan highlight gitu. Satu, bahwa kita mesti civil society ini, media juga harus menjaga jangan sampai terjadi konflik horizontal akibat konflik elit. Sebenarnya yang terjadi kan ini sebenarnya persoalan konfliknya ini
konflik vertikal sebenarnya rakyat dengan publik. Apa sih konflik rakyat dengan publik dengan pemerintah itu? Soal harga-harga yang naik, soal kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok menghilang dari pasar, minyak goreng hilang dan sebagainya. Ini kan sebenarnya persoalan kita dengan horizontalnya, yang vertikal sebenarnya. Tapi jangan dipindahkan menjadi konflik horizontal, karena sekali lagi kalau terjadi konflik horizontal itu sangat berbahaya. Termasuk pengerahan massa dan juga hal-hal lain, munculnya kelompok-kelompok paramiliter dan sebagainya. Dalam situasi semacam ini mesti kita ingatkan hati-hati, jangan sampai kemudian ini digunakan oleh elit politik untuk membenturkan antara satu rakyat dengan rakyat yang lainnya. Ya, kelihatannya begitu. Problem-problem vertikal soal ketidakadilan, kemakmuran, harga segala macam, itu yang harusnya diurus pemerintah tuh. Nah, bahayanya kalau elit politik langsung membypass dan mulai ngompori rakyat. Ya, dan itu bisa jadi juga kita anggap skenario dari kekuasaan. Begitu terjadi krisis sosial lalu diundangkanlah keadaan darurat, oleh karena itu pemilu ditunda. Jadi akal-akalan ini yang mesti kita perhatikan. Tapi sekali lagi kita percaya bahwa kalangan jurnalis yang kita andalkan dan masyarakat sipil mampu untuk mengembalikan fungsi primer mereka, yaitu menjaga akal sehat rakyat. Dan terus-menerus kita ingin ingatkan bahwa rakyat walaupun dalam keadaan krisis tetap pakai masker, dan pemerintah walaupun dalam keadaan krisis tetap pakai otak. Jalin kembali keakraban sebagai anak bangsa gitu ya. Jangan hanya persoalan-persoalan perbedaan kecil kemudian kita besar-besarkan, dan ini saya kira yang sekarang hilang dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya selalu mengingatkan kembali bahwa sebenarnya potensi-potensi ini sudah diidentifikasi oleh para founding parent kita gitu. Kenapa kemudian muncul seperti negara kita yang disebut sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika ini. Kesadaran ini saya kira perlu kita ingatkan kembali bahwa kalau ini sudah mulai menghilang dari kehidupan kita, keakraban hidup yang selama ini kita nikmati di negara ini itu bakal hilang dari kita, dan yang terjadi waduh luar biasa. Memang potensinya sangat besar di hidup bangsa ini. Betul, teman-teman semua, inilah editorial pagi dari FNN. Salam akal sehat, salam 0%. Salam 0%.